budaya. Perkenalkan, nama saya Sartika. Saya merupakan salah satu adik asuh Metiko yang berasal dari Kisaran, Sumatera Utara. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Strata 1 Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhidharma Medan semester 5. Nah, saudara-saudari sekalian dan teman-teman sedama, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah dhamma desana atau sharing dhamma, yaitu tentang berdana. Nah, teman-teman dan saudara-saudari sekalian, kita harus tahu dulu apa itu berdana. Berdana merupakan salah satu kebajikan kita untuk menanam sebuah karma baik dan nantinya akan berbuah di masa yang akan datang. Nah, teman-teman dan saudara-saudari sekalian, berdana itu tidak hanya menggunakan uang saja, tetapi berdana itu berupa materi yang kita miliki atau barang-barang yang telah kita punya. Dan jenis-jenis berdana itu ada 4. Yang pertama, amisa dana, dana yang berupa materi yang kita miliki. Contohnya pakaian, obat-obatan, bunga, lilin, dan dupa. Pakaian dapat kita salurkan kembali kepada panti asuhan atau panti jompo, atau kepada teman atau tetangga kita yang membutuhkan. Namun, sebelum kita memberikan pakaian tersebut, alangkah lebih baik kita mengecek terlebih dahulu pakaiannya, apakah layak atau tidak untuk orang tersebut. Nah, memberikan pakaian itu tidak hanya mesti baru. Pakaian yang lama sudah tidak muat, kita bisa memberikannya kepada orang lain. Dengan catatan, pakaian itu tidak rusak dalam artian tidak koyak atau sebagainya. Kemudian, obat-obatan. Obat-obatan kita dapat memberikannya kepada anggota sangga pada saat di bulan Katina atau pada saat hari-hari biasa saja, kepada teman, saudara, tetangga, dan lain-lain. Kemudian bunga, lilin, dan dupa kita dapat memberikannya atau dapat menyalurkan untuk ibadah kita kepada Sang Tiratana. Kita dapat menitipkannya kepada pengurus salah satu wihara, cetia, atau kelenteng. Kemudian jenis dana yang kedua yaitu pacarya dana. Apa itu pacarya dana? Yaitu dana yang berupa tenaga. Contohnya, ketika di wihara kita sedang mengadakan salah satu katina atau salah satu kegiatan untuk Buddhis, alangkah baiknya kita dapat membantu mereka. Contohnya dalam membantu dekorasinya, membantu untuk pelayanan sangga, dan lain-lain. Dan ketika di rumah kita juga dapat membantu ayah dan ibu kita. Kemudian di sekolah kita dapat membantu teman dan guru kita. Kemudian jenis dana yang ketiga yaitu abaya dana. Apa itu abaya dana? Yaitu dana yang berupa
kata-kata untuk memaafkan diri kita sendiri kepada orang lain. Dan abaya dana ini merupakan kata-kata untuk memaafkan semua makhluk juga. Dan kita tidak akan melukai siapapun. Kemudian jenis dana yang terakhir yaitu dana dhamma, dana yang paling tertinggi. Kenapa dana dhamma merupakan dana yang paling tertinggi? Karena dhamma atau ajaran Buddha ini harus kita sebarluaskan agar orang-orang di sekitar kita dapat berubah menjadi jauh lebih baik. Dan dhamma ini bisa kita sebarkan melalui sharing dhamma atau berupa kata-kata, gambar-gambar, atau motivasi-motivasi lainnya. Nah, contoh berdana ketika anak sekolah menengah pertama hendak memasuki sekolah menengah atas atau SMA, ia hendaknya harus dimulai dari kelas 1 terlebih dahulu. Dan itulah salah satu contoh kebajikan dana yang pertama. Namun, ketika ia tidak mau melanjutkan di kelas selanjutnya, apa yang ia dapat? Ia hanya dapat materi di kelas 1 saja. Namun, ketika ia hendak melanjutkan ke kelas 2, merupakan dana kebajikan tingkat kedua, yaitu ia hanya sampai di tingkat 2 saja. Ketika ia hendak memasuki kelas 3, ia akan tamat dan kemudian ia akan mendapatkan semua ilmu-ilmunya. Dan itulah tingkat dana yang ketiga. Tingkat dana kebajikan yang pertama yaitu berupa suara cantik, wajah cantik, kekayaan, kekuasaan. Itu merupakan salah satu kebajikan tingkat dana pertama. Kemudian tingkat dana kedua yaitu berupa kita dapat terlahir di alam dewa setelah kematian. Nah, jika ingin terlahir di alam dewa, kita harus banyak-banyak berbuat kebajikan agar kita bisa terlahir ke sana. Namun, adapun kebajikan yang paling tertinggi yaitu di dana kebajikan tingkat ketiga, yaitu kita dapat mengikis kekotoran batin kita dan kita dapat terlahir di Nibbana. Saudara-saudari sekalian dan teman-teman sedama, terlahir sebagai manusia merupakan berkah yang baik bagi kita karena kita dapat meningkatkan lagi masa sekarang untuk menanam masa depan kita. Dan kita dapat melihat orang-orang di sekitar kita. Mengapa ada orang wanita yang cantik, jelek, pria ganteng, pria jelek, orang kaya, orang miskin, orang cacat, orang sempurna, dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada kehidupan masa lampau, ia memberi dananya hanya sedikit saja atau hanya sebatas yang ia punya. Namun, ketika kita memberikan dana atau memberikan kebajikan kita yang kita perbuat selama 1 hari, kita dapat melimpahkan jasa kebajikan yang kita lakukan untuk semua makhluk. Contohnya, ketika kita berdana di wihara, malam hari kita dapat melakukan melimpahan jasa. Kita dapat melakukan pelimpahan jasa di dalam hati kita, yaitu dengan cara beranjali, kemudian mata ditutup, dan lakukanlah doa ini secara terus-menerus ketika kita melakukan kebajikan. Semoga jasa kebajikan yang kuperbuat pada 1 hari ini dapat berbuah kepada semua makhluk
dapat berbuah kepada orang tuaku di masa yang dulu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kepada orang-orang yang kusakiti, kepada orang-orang yang baik kepadaku, kepada makhluk yang tak terlihat, semoga mereka semua terlahir di alam bahagia. Sabya sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Begitulah salah satu contoh pelimpahan jasa yang sangat sederhana. Demikianlah hasil Dhamma Desana yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Namun, jika ada yang kata-kata yang salah atau yang tidak baik didengar, saya mohon maaf dan saya ucapkan Namo Buddhaya. Buddhang saranang gacchami.